Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Saya M. Al-Safiq Nur Majib dengan NIM 106220077 akan menjelaskan tentang hukum tata negara dan politik hukum. Yang pertama yakni memahami struktur dan kunci negara. Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang berfokus pada struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Sederhananya, hukum ini menjadi kerangka dasar yang mengatur bagaimana negara diorganisir dan dijalankan. Adapun aspek penting dalam hukum tata negara. Yang pertama yakni konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang memuat aturan fundamental tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Yang kedua yakni sistem pemerintahan, yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam negara, apakah sistem presidensial, parlementer, atau kombinasi keduanya. Yang ketiga yakni pembagian kekuasaan, dalam hal ini mengatur pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Seperti legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan pemerintahan, dan yudikatif menegakkan hukum. Yang keempat, hubungan antar lembaga negara. Ini menetapkan mekanisme, kerjasama, dan koordinasi antar lembaga negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara, yang mengatur hak-hak asasi yang dimiliki warga negara dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang keenam, perlindungan hukum dengan memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Selain itu, terdapat alasan mengapa kita penting untuk mempelajari hukum tata negara. Yang pertama, memahami kerja negara, maksudnya memberikan pengetahuan tentang bagaimana negara diorganisir dan dijalankan serta peran masing-masing lembaga negara. Yang kedua, menjaga demokrasi, maksudnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga demokrasi dan partisipasi politik. Yang ketiga, memahami perundang-undangan, maksudnya membantu memahami dasar hukum di balik peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menuntut akuntabilitas pemerintahan, yang mana memberikan landasan untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Adapun sumber hukum tata negara yakni yang pertama konstitusi, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat keputusan presiden, yang kelima traktat internasional, dan yang keenam adat hukum. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus hukum tata negara. Yang pertama, pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Yang kedua, pemakzulan presiden. Dalam hal ini, maksudnya proses pemberhentian presiden dari jabatannya karena melakukan pelanggaran konstitusi. Yang ketiga, pemilihan umum. Dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.